Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Nama Budaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Gusta Episustadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Badung. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak, saya didampingi oleh fasilitator yang bernama Ki Gede Okta Sutiade dan pengajar praktek yang bernama Imade Swardika Wimarso. Penyebaran pemahaman budaya positif. Penyebaran pemahaman tentang budaya positif yaitu sangatlah penting kita terapkan di lingkungan sekolah untuk dapat kita terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, di mana di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, yang kedua posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Keyakinan kelas, di sini siswa menuangkan ide atau gagasan yang mereka dapatkan, lalu guru memfasilitasi. Nah, di sini setelah siswa menuangkan ide atau gagasan yang menurut mereka anggap penting sebagai keyakinan kelas, kemudian ide atau gagasan tersebut kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif. Jika sudah mendapatkan kalimat positif, lalu kalimat positif itu kita arahkan apakah itu termasuk ke dalam nilai kebajikan atau tidak. Segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi di sini bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh setiap siswa. Nah, untuk mengidentifikasi segitiga restitusi di sini, yang pertama, guru harus bisa mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh siswa. Kemudian, memvalidasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Dari penyebaran pemahaman yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, dan manajer. Yang kedua keyakinan kelas, dan yang ketiga segitiga restitusi. Selamat siang, saya Sari Murti, Kepala SD nomor 6 Bulingan. Nah, adapun calon guru penggerak saya yaitu Eka sudah menyampaikan atau mendefinisikan terkait budaya positif. Salah satunya itu adalah kesepakatan. Nah, hal-hal baik yang dilakukan oleh Eka sama penyampaian di sini tersebut, bahwa yang pertama dengan penyampaian yang dilakukan oleh Eka, jadi rekan-rekan guru di sini, guru-guru saya jadi paham atau lebih memahami bagaimana sebenarnya mengupayakan suatu sistem yang bernama budaya positif untuk menghindari suatu yang namanya hukuman. Itu merupakan bagian dari kontrol guru sebagai seorang manajer. Jadi dengan budaya positif yang didistribusikan oleh Deta, jadi guru-guru dapat menyusun kesepakatan kelas sebagai suatu keyakinan dalam mewujudkan budaya positif, menghindari punishment seperti itu. Nah, hal yang perlu diperbaiki ketika diskriminasi, yang pertama itu tentu kesiapan dari misalnya gitu. Jadi kaitannya itu cenderung percaya dirinya kurang. Jadi padahal dia mampu sekali, cuman tinggal dilatih bagaimana bicara di depan banyak orang dengan sekian. Terima kasih. Adapun pembentukan keyakinan kelas yang saya terapkan di kelas, Bapak atau Ibu, silakan menyimak video berikut ini. Ada yang buat disiplin satu kelas, ada yang buat mengerjakan tugas tepat waktu, ada yang membuat terbagi makanan dan minuman. Oke.
kelas yang membuat saya menjadi tahu tentang merumuskan keyakinan kelas. Terima kasih. 5. Posisi kontrol. Kemudian anak, kemarin Ibu sudah kasih anak-anak PR. Silakan letakkan di meja depan. Mariani, kamu sudah mengerjakan PR belum? Nah, bagi anak-anak, ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Mariani, kamu sudah mengerjakan tugas? Kamu belum mengerjakan tugas. Kamu yang belajar. Kamu tidak latihan sama kedua orang tua kamu. Penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Afara tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Afara, tadi Ibu dengar dari ketua kelas kamu, katanya kamu bisa berangkat ya? Ya, Bu, harusnya ke kafe. Kenapa kesal? Bukan hanya PR, tugas juga PR. Oh begitu, wajar. Saudara, jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu pasti berbuat bersama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Eka? Saya marah-marah, saya maki-maki kakak saya. Saya juga menabrak misalnya. Oh begitu. Jadi kamu berbuat seperti itu ada alasannya, ya? Yalah, Bu, saya mengerjakan soal itu. Tapi Eka malah mengerjakannya dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajar. Kalau kamu merasa marah dan kesal, ya, karena begitu saja menyelesaikan pekerjaanmu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat berlebihan, seperti mendukung. Nah, silakan marah dan memperkeras beda. Apakah pendapatan kelas? Menurut kamu, apa yang sudah dilakukan? Saling menghormati antar teman dulu. Nah, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baiklah, kalau itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menyelesaikan dan memahami marah saya. Kalau ada yang teman-teman saya akan melakukan Cepat sekali tindakanmu, Afara. Semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maja Afara Pujastuti dari kelas 5. Saya senang sekali diajak berdiskusi bersama ibu-ibu. Itu dapat mengendalikan diri dari amarah perilaku teman-teman. Saya harus lebih banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Sekian, terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang saya buat. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.